Latar belakang munculnya inovasi kencan pendekar tegar antara lain: 1. Pada tingkat global, 70% penyebab kematian di dunia adalah akibat PTM. Kematian akibat PTM seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan diabetes diperkirakan akan terus meningkat di seluruh dunia, di mana peningkatan terbesar 80% akan terjadi di negara-negara berpenghasilan menengah dan kurang mampu. 2. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi PTM mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi. Prevalensi kanker naik dari 1,4% Riskesdas 2013 menjadi 1,8%. Prevalensi stroke naik dari 7% menjadi 10,9%, dan penyakit ginjal kronik naik dari 2% menjadi 3,8%. 3. Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, penyakit hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh PTM yang dilaporkan, yaitu sebesar 57,10%. Sedangkan urutan kedua terbanyak adalah diabetes mellitus sebesar 20,57%. Dua penyakit tersebut menjadi prioritas utama pengendalian PTM di Jawa Tengah. 4. Berdasarkan hasil pendataan PISPK Puskesmas Cepu tahun 2021, capaian penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur sebanyak 46,37%, sedangkan capaian penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan sebanyak 11,03%. Hasil screening kesehatan usia produktif tahun 2021 ditemukan 526 kasus hipertensi baru. Ada beberapa alternatif untuk memecahkan masalah tersebut, antara lain: 1. Pengadaan Pospindu Mobile. 2. Gerakan untuk menjaring faktor resiko PTM dengan melakukan Pospindu, Mobile Pospindu, dan Pandu PTM yang terintegrasi dengan kegiatan UKM. 3. Penjadwalan screening kesehatan gratis yang dilaksanakan di Puskesmas bagi warga wilayah kerja UPTD Puskesmas Cepu. Melihat beberapa alternatif di atas, maka UPTD Puskesmas Cepu memilih gerakan untuk menjaring faktor resiko PTM dengan melakukan Pospindu, Mobile Pospindu, dan Pandu PTM yang terintegrasi dengan kegiatan UKM sebagai alternatif yang terpilih. Kegiatan ini kemudian diberi nama Kencan Pendekar Tegar. Kenali secara dini pengendalian penyakit tidak menular terintegrasi. Manfaat dari inovasi Kencan Pendekar Tegar ini antara lain: meningkatkan capaian screening usia produktif lebih dari sama dengan 15 tahun ke atas di wilayah UPTD Puskesmas Cepu melalui peningkatan jumlah pasien screening yang dilaksanakan tidak hanya pada saat kegiatan Pospindu saja, namun juga di kegiatan UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi, maupun kegiatan di luar gedung. Masyarakat usia produktif dapat menjangkau tempat kegiatan Pospindu dengan mudah karena adanya inovasi ini. Kesadaran masyarakat terkait pencegahan penyakit tidak menular meningkat dibuktikan dengan capaian jumlah kunjungan usia produktif. Inovasi ini dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan puskesmas yang dilaksanakan di luar gedung. Screening kesehatan meliputi cek tensi, timbangan badan, dan cek gula darah. Semua kegiatan ini dilakukan secara gratis dengan syarat peserta membawa fotokopi KTP atau cukup dengan membawa KTP asli. Inovasi Kencan Pendekar Tegar yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas Cepu telah mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cepu terhadap pemeriksaan deteksi dini penyakit tidak menular dengan didukung meningkatnya jumlah data pasien yang mengikuti screening kesehatan. Adapun jumlah capaian dari inovasi Kencan Pendekar Tegar yang telah dilaksanakan mengalami peningkatan yang tampak secara signifikan. Pada tahun 2020, capaian screening usia produktif lebih sama dengan 15 tahun, yaitu sebesar 15.573 pasien atau 57,25% dari target 27.200 pasien. Sedangkan pada tahun 2021, setelah inovasi diterapkan, capaian screening usia produktif lebih sama dengan 15 tahun, yaitu sebesar 29.376 pasien atau 100% dari target 27.200 pasien. Pada tahun 2022 sebesar 29.630 pasien atau 100% dari target 27.448 pasien.
Seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan, penemuan kasus hipertensi dan diabetes mellitus juga bertambah. Kasus hipertensi tahun 2021 sebanyak 11.900 menjadi 13.947 pasien di tahun 2022. Dan kasus diabetes mellitus pada tahun 2021 sebanyak 699 menjadi 1.312 pasien di tahun 2022.